You are listening to Obtai Podcast. Yeay, balik lagi di Obtai Podcast. Ya, kali ini gue dipasangin sama Mpo gue. Karena sebelumnya gue pernah, kalau nggak salah pernah, gue lupa ya. Sama Mpo Eja. Perkenalkan dirimu, Po. Perkenalkan Nama gue Mahreza Fahira dari batch 6. Dari batch 6. Gue perlu gak sih memperkenalkan diri? Ya perlu dong, kan kita ya gitu deh. Halo, gue Ara dari batch 6. Nama lengkap gue sih sebenarnya Faradilana Dedris, tapi pada manggilnya Ara. Ya emang dipanggil Ara sih. Kalau gue dipanggilnya sayang. Yo, sama siapa dipanggil sayang? Sama yang mana nih? Aduh, sama yang mana nih? Ayo, sama yang mana? Kita mau bahas apa nih, Po? Kok gue jadi kebiasaan? Kita mau bahas apa nih, Ja? Kalau kali ini kita bakal ngebahas love language. Gila. Ya ampun, love language. Bucin banget gitu kayaknya ya gue sama lo gitu. Tunggu, gue buka skripnya dulu kali ya. Karena nih waktunya lama banget. Benar. Bun di sini tuh banyak banget gangguan. Pikir banyak nih. Yang pertama kita bakal bahas tadi apa? Love language. Love language. Bacanya gitu language. Ya, nggak bisa bahasa Inggris. Yaps, bener. Benar gitu ya. Menurut lu nih ya, Po, love language itu apa sih? Kalau menurut gue sebenarnya love language itu kayak istilah, kalau misalkan yang sering dengar itu paling mungkin kayak mikir kayak bahasa cinta gitu, kayak misalkan bahasa cinta ya? Lo ke pasangan lo tuh kayak apa gitu. Oke. Berarti tuh bahasa cinta tuh kayak yang cara seseorang untuk ekspresikan. Ya mengapresiasikan, maksud gue aksi itu tuh yang buat badan mengapresiasikan rasa cintanya gitu ya. Misalnya pacar lo misalnya dia menunjukkan rasa cintanya anjir lo kayak gitu. Kayak misalkan lo Nira, lo misalkan punya pasangan nih, nah terus lo kayak merasa dicintai itu sama pasangan lo kayak gimana, kayak misalkan atau kayak misalkan diperhatiin dengan hal-hal kecil atau sebatas kayak cuman ngasih kabar, itu bentuk love language lo kayak gitu misalkan kayak gitu sih. Nah, ngomong-ngomong love language ya, menurut lo definisi cinta tuh seperti apa sih? Atau yang tadi kan tuh lo ngomong kayak lo merasa dicintai gitu ya kan, itu bahasa cinta kan. Nah, menurut lo sendiri nih, Po, bahasa cinta atau lo merasa dicintai itu seperti apa sih definisi lo ya? Karena kan setiap orang itu merasa dicintai itu berbeda-beda kan. Kalau misalkan gue sendiri, love language gue kemarin, lo lihat gak sih kalau yang di TikTok tuh yang ngecek love language gitu loh, yang ngecek love language gitu, gue pernah nyoba. Terus katanya sih love language kayak apa ya kemarin, word of affirmation. Jadi tuh kayak misalkan ngebuat diri lo itu yang sering ngedengar kalimat-kalimat positif itu kayak seperti pujian, mengekspresikan atau apresiasi, atau kalimat yang mengekspresikan rasa sayang gitu. Kalau misalkan yang kemarin gue cek ya, love language gue kayak gitu. Menurut apa ya kemarin gue lupa deh ngecek di mana, pokoknya ada deh yang di TikTok itu. Ya, tapi kalau misalkan tentang love language ya gitu ya. Tapi kalau menurut gue pribadi sendiri ada sedikitnya kayak yang benar, tapi menurut gue sendiri juga kayak misalkan lo kabarin, penting sih, kabar itu penting kalau menurut gue. Gue ngerasa dicintain kalau misalkan lo ngasih kabar tanpa gue minta gitu. Kayak gitu. Kalau lu sendiri gimana, Ra? Kalau gue sendiri ya, kalau ngebahas love language kan itu kan bahasa cinta ya, bahasa cinta seseorang ke kita ya.
kalau buat dipuji, mungkin ya semua orang seneng ya dipuji ya. Semua orang pasti seneng dipuji. Menurut gua kalau bahasa cinta itu kayak yang mungkin ini bisa dibilang bucin, alay segala macam, tapi itu menurut gue salah satu bahasa cinta. Maksudnya kayak gue merasa dicintai sama orang itu, kayak yang lo sehabis teleponan selalu bilang I love you gitu, atau kayak yang bukan susah, sedih, senang, lu bukan cuma lu merasakan sendiri, tapi pasangan lu merasakan gitu, itu merasa dicintai menurut gue. Terus selain itu ketika si lelaki ini, misalkan karena gue perempuan ya, makanya gue bilang lelaki gitu, si lelaki ini tidak menanyakan kayak udah makan belum gitu, dia lebih menanyakan kayak mau makan apa, yuk makan. Menurut gue itu kayak ini orang gitu loh, kayak nggak cuma sekedar iya, lu di situ tuh kayak yang bener-bener di-treat sebagai ratu gitu, ngerti gak sih? Kayak ibarat kata love language itu sama aja kayak kita dijadiin ratu gitu nggak sih? Iya ya. Kayak kalau misalkan ini kayak misalkan kayak contohnya kayak misalkan tuh cowok kak gitu ya, tanpa lo kode-kode atau gimana, kayak udah yuk makan yuk, atau enggak lagi di mana, lagi main, terus ya udah nanti aku jemput atau gimana gitu kan. Tanpa kita harus kode ya. Bener. Gila, the best banget sih, jujur langka ya menurut gua lelaki yang bener-bener kayak gitu itu dididik sama ratu, bener-bener sama ratu. Lu tau gak maksud gue gimana, Po? Yang ngerti banget. Dia dididik sama orang tua ibunya, sama ibunya bener-bener dari kasih sayang, dia bisa ngehargain wanita, jarang banget. Maksudku bukan berarti nggak semua cowok kayak gitu, mungkin semua cowok punya sifat kayak gitu, tapi kan tiap cowok itu beda-beda ya, kadang ada yang gengsian, ada yang lebay gitu, lebay, pengen beda dari yang lain lah, gue nggak mau kayak gini, nggak mau kayak gitu itu ya kan. Atau enggak malah kayak perlakuin kayak gitu, kayak dia nggak mau ngelakuin, ya kan, nggak mau ngelakuin itu, makanya dia kayak mikir ya gue aja nggak dilakuin kayak gitu, ngapain gue ngelakuin itu gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Nah, kan kita dari tadi udah ngebahas love language mulu nih, ya kan nih. Selain itu ada apa lagi sih? Terus gue bingung nih, Po. Ini podcast kan, berarti nyantai dong. Enggak. Nah, durasi masih lama. Iya, durasinya masih lama kan. Nah, gue pengen nanya sama lu, ketika lu dapet love language dari pasangan lo, misal kayak pujian yang tadi lo sebutin, perasaan lo gimana gitu? Gimana? Sorry. Maaf ya, karena sinyal mungkin. Ketika lo dapet love language dari pasangan lo, perasaan lo tuh gimana deh, Po? Kayaknya nggak cuman gue doang deh, kayaknya semua cewek kalau misalkan love language-nya dibales dengan baik sama pasangannya, pasti bakal seneng dong, kayak wah gila gue dihargain loh gitu, ngerasa dihargain, pokoknya ngerasa ada gitu, ada, dianggap ada ya. Dan lu mungkin kalau misalnya love language lu dibales sama cowok lu ya, bukan masuk gebetan, pasti lu merasa kayak gila gue makin sayang sama cowok gue gitu gak sih? Ya kayak gitu pasti. Tapi selain kata-kata kayak yang tadi gitu, kayak yang udah lu sebutin, selain itu lu pernah gak dapet love language atau dari sahabat? Itu kan gue gak tahu tuh lu dari mana ya, mungkin dari sahabat, gebetan, pacar, atau dari orang-orang terdekat lu pernah gak dapet gitu? Pernah, dari gebetan malah. Dari gebetan ya? Malum lah ya, namanya gebetan pasti manis-manis dulu, ya gak sih? Basi banget, giliran pacaran mau berantem dulu, capek gue. Ya, malah di ghosting, ngilang, main, anjir. Sampai enak gombalan, gue mau pas deket ya Allah dikasih makannya gombalan mulu. Aduh. Sekarang gue nih mau nanya nih ke Lura. Apa? Kalau ini kan tadi kita udah dari awal udah ngebahas love language gitu kan. Nah, kalau menurut lo percaya nggak sih kalau love language itu ada, atau cuman kayak
imajinasi seseorang doang tentang love language gitu, atau lo cuman kayak imajinasi banget gitu. maaf po, sumpah sinyalnya kayaknya ini tadi kepotong. Gue baru dengar kayak lu bilang, gue percaya gak sih sama love language itu ada atau cuma imajinasi seseorang gitu? Ya, gitu maksudnya. Maksudnya imajinasi seseorang misalnya kayak gini ya po, gini bukan maksud lo. Seseorang misal bilang kayak, ih lu cantik deh, maksudnya emang dia cuma imajinasi bener-bener kayak yang pengen dihargain apa gimana, maksud gitu bukan sih? Kayak gitu. Iya benar kayak gitu. Kalau menurut gue sih jujur balik lagi ke orang masing-masing ya. Ngerti gak po maksud gue balik lagi ke orang masing-masing? Kalau gue menganggap ada gitu, nggak cuma imajinasi. So kalau emang lu mau dianggap ada sama orang itu, jadilah diri lu sendiri aja tanpa harus memuji. Ingat, nyamuk tepokan mati, lu puji ini terus dijatoin. Emang lu mau seperti nyamuk ditepok? Jangan dong. Ya kan. Tapi gue punya teman yang bener-bener gue pernah ngobrol sama dia, ngebahas love language gitu, dan dia bilang ya gue muji orang, gue ngomong seperti itu ya emang karena emang bener kenyataan. Nah dia jujur ya mungkin orang ketika kita muji orang atau kita ngeluarin love language kita, orang pasti berpikir kayak, ih apa sih, suka kayak gitu, kayak yang ih makasih, kayak ih lu baik banget deh. Jatuhnya orang tuh ketika kita dipuji atau kita ngeluarin bahasa cinta kita, orang itu kadang-kadang kurang percaya. Padahal jujur kalau misal gue sendiri ketika gue mau ngeluarkan bahasa cinta gue jujur dari hati gue gitu loh, kayak ih emang bener lo cantik gitu loh, lo cantik. Maksudnya nggak cuma maksudnya kayak gue perempuan kadang-kadang kayak ih ganteng banget, bukan berarti gue anti banget ngomong cantik ke perempuan. Ya kalau gue bilang lo cantik ya bener lo cantik gitu ya, lo manis, lo ya bener-bener ya very very beautiful, but mungkin ada orang yang tadi lu bilang dipuji tapi kayak nggak percaya, mungkin menurut gue ya kayak love language mereka tuh beda gitu. Bedanya gimana tuh kok? Kayak misalkan gue sama lo nih, love language gue kan tadi kayak misalkan dikabarin, terus dipuji, diapresiasi gitu kan. Nah terus misalkan lo love language-nya kayak sentuhan kayak. Nah, buat lovers yang mau dengerin cerita lengkapnya, bisa langsung ke Obrolan Santai Podcast on Spotify.